Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Kurnia dari Prodi Sosiologi kelas 2020B dengan NIM 20040564057. Dalam video kali ini, saya ingin mencoba memberikan materi penjelasan mengenai dampak virtual pada individu, masyarakat, dan budaya. Sebelum itu, pertama-tama mari kita mengenal pengertian dari virtual. Jadi, virtual adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Selain itu, virtual juga dapat berarti bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata, hanya mirip seperti nyata. Sebagai contoh, akan saya lampirkan gambar ilustrasi dari kehidupan dan gaya hidup di era Internet of Things. Gambar dapat dilihat di layar. Jadi, dalam gambar dapat kita pahami jika virtual telah merambat ke segala bentuk aktivitas yang kita jalani sehari-harinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekarang itu semuanya serba digital. Sementara praktik virtual sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan, contohnya bidang pendidikan sebagai metode pembelajaran yang terbarukan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyebabkan aktivitas pendidikan harus dilakukan secara daring. Berlangsungnya pembelajaran akan mengandalkan internet, aplikasi, dan media. Karena tanpa internet, komunikasi virtual tidak bisa dilangsungkan. Lalu aplikasi yaitu sebagai ruang komunikasi virtual. Ruang untuk melakukan banyak tipe komunikasi, entah itu teks, suara, video, dan berbagai panggilan lainnya. Sedangkan media komunikasi virtual yang menghubungkan kita dengan ruang komunikasi virtual itu bisa berupa smartphone, komputer, laptop, notebook, dan netbook. Selanjutnya, kita akan memasuki materi inti. Yang pertama ada dampak virtual pada individu, yaitu serba mudah. Maksudnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi, tiap individu mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi dan berita. Selain itu, tiap individu juga dapat melakukan komunikasi secara mudah dan praktis dengan cara memanfaatkan aplikasi media sosial. Contoh dari aplikasi yang sering digunakan adalah WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Yang kedua ada membatasi gerak fisik manusia. Ini tuh termasuk ke dalam dampak negatif ya. Maksudnya adalah ketergantungan terhadap virtual atau teknologi tidak jarang membuat manusia menjadi jauh dari aktivitas fisik. Kemudahan hidup seolah membuat manusia justru cenderung untuk memilih gaya hidup yang tidak sehat dan terus-menerus mengandalkan berbagai teknologi untuk mendapatkan kebutuhannya. Selanjutnya juga termasuk dampak negatif, yaitu menimbulkan ketergantungan. Di zaman sekarang ini, beberapa individu mungkin terlalu berlebihan dalam memandang atau menggunakan gadget miliknya. Dimanapun dan kemanapun individu tersebut berada, dia itu akan mengalami kesulitan untuk melepaskan telepon genggamnya atau handphonenya. Ditambah lagi sekarang ini sudah memasuki era smartphone ya, sehingga banyak yang bisa dilakukan dalam satu genggaman saja. Contohnya jika kita ingin berbelanja, kita bisa menggunakan e-commerce. Terus jika kita ingin membaca, kita bisa menggunakan aplikasi membaca seperti Wattpad dan beberapa kegiatan lainnya. Di samping itu, makin kecanduannya anak-anak
sekarang dengan beberapa video game dikarenakan hardware pemutar game seperti laptop dan desktop yang sudah semakin canggih. Lalu seperti kemunculan alat-alat konsol game yang semakin atraktif, tablet dan smartphone yang sudah dapat memainkan game high-end misalnya. Hal itu membuat anak-anak semakin ketergantungan. Selanjutnya ada dampak virtual pada masyarakat. Yang pertama, perubahan cara masyarakat menjalin komunikasi. Dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat atau mengirim SMS. Namun dengan adanya kemajuan teknologi telah membawa perubahan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun lewat media sosial lainnya. Perubahan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Yang berarti ini juga bisa dibilang lebih mudah dan lebih praktis. Lalu selanjutnya ada berkurangnya interaksi sosial dalam masyarakat. Kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika masyarakat menjadi jarang menjalin komunikasi tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menciptakan tipe masyarakat yang individualis atau apatis. Dan yang terakhir ada dampak virtual pada budaya, yaitu gaya berbahasa. Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Oleh karena itu, virtual juga bisa berdampak pada kebudayaan karena masyarakatnya yang mudah terpengaruh untuk mengikuti apa yang sedang trending atau mereka temui di dunia virtual. Gaya berbahasa juga ikut berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Saat mereka berkomunikasi secara virtual, bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa nasional. Karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat jelas. Contohnya, golongan kaum muda itu terbiasa menggunakan dan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yang mana hal ini telah menjadi sebuah tren dalam komunikasi virtual. Namun kasus ini menurut saya itu tidak salah, asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Oke, sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk menghadapi zaman era globalisasi dan teknologi yang semakin canggih ini, kita sebagai penikmat teknologi sekaligus pengguna harus bisa lebih bijak dalam menggunakan dan mengaplikasikan kebutuhan teknologi dalam kehidupan kita. Positif atau negatifnya dampak virtual itu tergantung pada tiap individu masing-masing, karena hanya diri kita sendiri yang dapat mengendalikan diri dari teknologi yang semakin berkembang pesat. Sekian penjelasan dari saya telah usai. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikannya sampai akhir video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.